شايفين لكن هم كله قدامه. Perundingan damai dan gencatan senjata Amerika Serikat dan Iran mulai digelar hari ini di Islamabad, Pakistan. Amerika Serikat mengirim wakil presiden J.D. Vance untuk memimpin delegasi selama perundingan, serta utusan khusus Steve Witkoff, serta penasihat senior Gedung Putih Jared Kushner yang merupakan menantu Donald Trump. Amerika Serikat membawa misi agar Selat Hormuz dibuka untuk mengamankan distribusi bahan bakar minyak yang berpengaruh ke negaranya. Announced that the president is dispatching his negotiating team, led by the Vice President of the United States, J.D. Vance, Special Envoy Witkoff, and Mr. Kushner to Islamabad for talks this weekend. The first round of those talks will take place on Saturday morning local time, and we look forward to those in-person meetings. Di sisi lain, Iran juga mengirimkan negosiator ulungnya yang dipimpin Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi dan Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Ghalibaf. Mohammad Bagher Ghalibaf ditugaskan memimpin pembicaraan dengan Amerika Serikat. Perundingan damai antar dua negara itu dimediasi Pakistan melalui Perdana Menterinya Muhammad Shehbaz Sharif yang telah bolak-balik mengajukan proposal perdamaian termasuk poin-poin negosiasi antara Iran dan Amerika Serikat. Gencatan senjata selama 2 pekan yang dimulai sejak Selasa 6 April lalu antara Amerika Serikat dan Iran sempat diwarnai ketegangan. Sekutu Amerika Serikat Israel melancarkan serangan besar-besaran ke Lebanon yang dimulai sehari setelah kesepakatan gencatan senjata. Akibat serangan itu, lebih dari 300 warga tewas dan lebih dari 1.000 orang terluka. Sementara Amerika Serikat menuduh Iran melanggar perjanjian untuk membuka Selat Hormuz. Hal ini membuat Presiden Amerika Serikat Donald Trump naik pitam karena Iran tidak membuka blokade Selat Hormuz. Blokade Selat Hormuz yang kembali dilakukan Iran merupakan imbas serangan Israel ke Lebanon yang mencederai kesepakatan gencatan senjata. Amerika Serikat dan Israel berkilah Lebanon tidak termasuk ke dalam perjanjian gencatan senjata. Ketua Parlemen Iran bertemu dengan Perdana Menteri Pakistan sebelum perundingan antara Iran dengan Amerika Serikat. Sementara itu perundingan antara Iran dengan Amerika masih berlanjut dan sudah ada keputusan. Delegasi Iran yang dipimpin Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Ghalibaf bertemu dengan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif di Islamabad Sabtu waktu setempat. Pertemuan sebagai bagian dari pembicaraan Islamabad yakni perundingan antara Iran dengan Amerika di tengah gencatan senjata. Perdana Menteri Pakistan menegaskan kembali komitmen negaranya sebagai mediator dalam mendukung perdamaian dan stabilitas regional serta internasional. Ketua Parlemen Iran Mohammad Ghalibaf mengungkap 2 prasyarat sebelum perundingan damai dengan Amerika. Ia tegaskan perundingan bisa batal jika prasyarat tersebut tidak dilakukan. Negosiasi antara Amerika Serikat dan Iran akan dilakukan di Islamabad, Pakistan pada hari Sabtu. Dikabarkan kedua delegasi telah tiba di negara tersebut. Meski begitu, Iran tetap menegaskan syarat jika ingin perundingan damai dengan AS dilakukan. Ketua Parlemen Iran Mohammad Ghalibaf melalui akun resmi media sosial X mengungkap 2 prasyarat sebelum perundingan, yakni gencatan senjata di Lebanon dan pembebasan aset Iran yang diblokir. Ia juga menegaskan perundingan bisa batal jika prasyarat tersebut tidak dilakukan. Diketahui konflik AS Israel dan Iran terjadi selama 6 pekan. Gencatan senjata antara AS dan Iran sedang berlangsung selama 2 pekan. Dan saat ini Amerika Serikat dan Iran sedang dalam proses menuju perundingan damai di Pakistan. Duta Besar Republik Islam Iran untuk Indonesia Muhammad Borujerdi mengungkapkan alasan negaranya memilih Pakistan untuk menjadi juru damai atas konflik dengan Amerika.
Menurut Muhammad Borujerdi, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif telah melakukan sejumlah kegiatan dan upaya untuk terciptanya gencatan senjata di kawasan Timur Tengah. Pihak Iran menerima tawaran damai yang ditengahi oleh Pakistan. Dilandasi Pakistan telah meyakinkan Iran dan lawannya untuk bernegosiasi damai. وزیر محترم پاکستان فعالیت گسترده‌ای رو برای برقراری صلح و ایجاد آتش بس در منطقه انجام داد و نهایتاً عملاً تونست نظر طرفین رو برای انجام مذاکرات در پاکستان جلب کنه و تلاش‌های ایشون باعث شد که ایران و طرف مقابل. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengungkapkan dugaan motif tersembunyi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Ia menduga ambisi Netanyahu gagalkan gencatan senjata karena ia takut menjalani sidang kasus dugaan korupsi. Gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran telah berlangsung sejak Rabu. Namun Israel terus membombardir Lebanon. Iran mengungkap dugaan motif tersembunyi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Perdana Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menduga ambisi Netanyahu gagalkan gencatan senjata karena takut jalani sidang. Dalam unggahannya di akun resmi media sosial X, Araghchi menyoroti persidangan kasus dugaan korupsi Netanyahu yang akan kembali digelar pada hari Minggu. Ia menyebut gencatan senjata termasuk di Lebanon akan mempercepat pemenjaraannya. Jika Amerika Serikat membiarkan Netanyahu merusak kesepakatan gencatan senjata, sama saja menghancurkan ekonomi negaranya sendiri. Dan Iran tetap siap menghadapinya. Pengadilan Distrik Yerusalem mengonfirmasi sidang kasus dugaan korupsi Netanyahu pada hari Minggu. Netanyahu menghadapi dakwaan dalam kasus yang menuduhnya berkolusi untuk mendapatkan pemberitaan menguntungkan dari media Israel. Kasus lainnya yakni terkait tuduhan menerima gratifikasi senilai lebih dari 260.000 dolar AS atau 4,4 miliar rupiah dari para miliarder sebagai imbalan atas keuntungan politik. Diketahui ketegangan di Timur Tengah terjadi sejak 28 Februari dan saat ini gencatan senjata antara AS dan Iran sedang berlangsung selama 2 pekan. Iran dan Amerika Serikat sedang dalam proses negosiasi pada Jumat di Islamabad yang dimediasi oleh Pakistan. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memperingatkan China terkait laporan pengiriman rudal pertahanan udara ke Iran. Trump mengancam jika China terlibat memasok senjata ke Iran, maka China akan menghadapi masalah besar. Well, if China does that, China's going to have big problems, okay? How do you know that? Why do you say that? Why do you say that? You don't know anything. Who are you with? Who are you with? NBC News, Julie Circus. ABC? NBC. Well, that's fake news. Let me just tell you, we win, no matter what. We've defeated their military. They have no navy. 158 ships are underwater, undersea. All of their minesweepers and all of their, they call them mine droppers. Can you imagine? A country has 28 mine droppers. You think that's nice? With all of that being said, they're all defeated, by the way. They're all at the bottom of the sea. Now, with all of that, they have no navy. They have no radar.